Prahara rumah tangga antara Sule dengan Natalie Holzer memang berakhir dengan kepulangan Natalie Holzer ke rumah. Namun, di balik kepulangan Natalie Holzer ke rumah, ada kisah baru yang terjadi antara Natalie dengan sang oma. Bermula ketika Natalie Holzer mengeluarkan isi hatinya di dalam Instagram story-nya yang pada akhirnya membuat publik pun bertanya, ada apa gerangan yang terjadi pada rumah tangga Natalie Holzer dengan Sule? Dan ketika publik sedang bertanya-tanya, sang omalah yang muncul di depan publik. Hingga singkat cerita, pada akhirnya setelah beberapa hari, Natalie Holzer mengumumkan kehamilan dan pada akhirnya pulang ke rumah. Dan ketika Natalie Holzer pulang ke rumah, tak lama kemudian sang oma pun berulang tahun. Namun menurut penuturan sang oma, baik Natalie Holzer maupun Sule belum mengucapkan selamat ulang tahun. Hingga menurut penuturan sang oma bahwa nomor kontak sang oma diblok oleh Natalie Holzer. Iya, tiba-tiba saja Natalie Holzer mengutas sikap berbeda dengan sang oma pasca persoalan rumah tangganya dengan suaminya Sule gaduh dan heboh di sosial media. Perubahan sikap Natalie yang secara drastis ini pun membuat sang oma bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan cucu kesayangannya ini. Pasalnya, di hari ulang tahunnya, Natalie kabarnya belum mengucapkan selamat ulang tahun. Dan entah apa penyebabnya, nomor kontak sang oma tiba-tiba diblok oleh Natalie. Lantas, seperti apa reaksi oma menanggapi sikap cucu tercintanya ini? Sebagai pengganti orang tua Natalie, sudah menjadi kewajiban Oma Hetty membela dan melindungi cucu tercintanya Natalie yang telah dirawatnya sekian lama sebagai amanah yang telah dititipkan oleh almarhumah ibunda Natalie sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dan ketika rumah tangga Natalie diguncang prahara hingga melukai perasaannya, seperti apa tangisan Oma dari Natalie Holzer yang mengaku siap pasang badan melindungi Natalie? Maka ketika rumah tangga Natalie dan Sule yang sempat mendulang kehebohan di sosial media, akhirnya kembali membaik. Setelah hampir sepekan meninggalkan rumah beserta Sule dan anak-anaknya, Natalie akhirnya pulang ke rumah. Benarkah kembalinya Natalie ke rumah Sule menjadi kabar bahagia juga bagi keluarga terkhusus sang oma? Lantas, adakah pesan khusus sang oma untuk kebahagiaan rumah tangga Natalie dan Sule ke depannya? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh yang terjadi dalam rumah tangga Natalie Holzer dan komedian Sule yang sempat terancam perceraian akhirnya mereda. Pasca sepekan tinggal terpisah dari Sule dan anak-anaknya, Natalie akhirnya memutuskan pulang dan bersatu kembali dengan keluarga kecilnya. Dan di tengah kebahagiaan dan sukacita kepulangan Natalie ke pelukan Sule, sang oma Natalie Holzer juga ikut bersukacita merayakan ulang tahunnya. Biasanya di hari bahagianya itu, Natalie selalu hadir membawa kue ulang tahun dan merayakan bersama sang oma tercinta. Namun tiba-tiba saja, Natalie Holzer justru mengutas sikap berbeda. Sebab hingga saat ini, Natalie Holzer dan Sule belum juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada oma tercinta. Usut punya usut, menurut penuturan sang oma, komunikasinya dengan cucu tercintanya itu dikabarkan putus. Lantaran Natalie telah memblokir nomor kontak omanya. Sikap Natalie ini pun membuat sang oma bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Natalie? Lantas seperti apa juga tanggapan sang oma atas sikap cucu tercintanya itu? Tapi udah ada ucapan dari Kak Natalie belum ngomong? Nggak ada. Ya nggak ada mah belum, mirip-mirip kali. Kita tunggu aja yang terbaik. Mungkin dia lagi sibuk, apa saya nggak tahu ya. Yang penting kedatangan atau enggak pun nggak masalah. Yang penting dia mungkin lagi fokus dalam sukacita dia. Mulai kemarin, hari ini kita nggak tahu ya. Belum ada. Saya bilang belum, ya kan. Tapi mungkin besok apa lusa saya nggak tahu lah. Nggak masalah, yang penting mereka rukun-rukun saja,
kembali lagi seperti semula dan menjaga janin yang ada di Natalia, karena itu anugerah Tuhan, nggak main-main itu. Tahun lalu dia ke rumah ini ada sore hari aja beda waktu ya, dia kesini, dia saya kue, kita nyanyi sama-sama, itu aja. Oh enggak, saya selalu suka cita. Cuman saya sama Ibu Ena itu depan rumah, tadi kita hanya bertiga sama anaknya, itu juga buat saya udah luar biasa ya. Ide dari dia, saya ada kue dari anak saya ya, kita rayakan. Itu kan nggak perlu heboh gitu, nggak perlu berdua bertiga udah cukup. Kalian datang ini sangat luar biasa itu buat saya. Dan ini suasana ini kan nggak bisa dibeli, ya kan? Sule sendiri ada ucapan tersendiri juga nggak kalau atau nggak ada? Nggak ada. Pasti katanya dengar-dengar di blog ya Oma ya, WhatsAppnya. Seperti itulah. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak perlu bicara di sini, tapi ada sekelompok teman yang pada waktu kita kumpul di radio dalam ya, kan tahu ya. Cuman nggak usah dibahas lagi lah. It's over, udah berjalan dengan waktu. Yang kita bicarakan ya hari ini ya hari ini. Momen ulang tahun Oma dari Natalie Holzer ini pun dirayakan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, walau tanpa kehadiran Natalie dan Sule. Sebagai orang tua, sang Oma tentu memahami bahwa saat ini bukan waktunya untuk bertemu dengan Natalie yang tengah berjuang memulihkan kondisi rumah tangganya bersama Sule. Lagi pula kehadiran Natalie saat ini lebih dibutuhkan Sule dan anak-anaknya, terkhusus Ferdi, putra bungsu Sule yang begitu dekat dengan Natalie. Sang Oma pun juga menepis rumor miring yang berkembang di luar sana bahwa dirinya dengan Natalie disebut sedang terjadi perang dingin. Meski membantah rumor tersebut, bagaimana sikap Oma terhadap Sule? Benarkah Sule belum menjalin komunikasi dengan Oma sejak awal Natalie pergi dari rumah? Saya nggak tahu. Tadi pagi ya, ada di Trans TV ya, udah pulang katanya. Ya syukurlah. Yang terbaik yang saya harapkan seperti itu. Kalau nggak kan capek juga ya seperti itu, apalagi lagi mengandung ya, capek loh itu, fisikis itu. Belum waktunya lah, nanti juga akan ada saatnya lah, ya kan? Biar Natalia juga bertemu keluarganya Sule, kembali ke rumah, biar mereka punya statement sendirilah, ya, punya merasakan kebahagiaan. Anak-anaknya, khusus untuk anak-anaknya Sule yang siapa yang paling kecil namanya ya? Ferdi itu sangat kehilangan ya, biarlah mereka saling kangen-kangenan lah. Ya enggak lah, perang dingin ya enggak, saya anggap biasa kok itulah. Sule itu belum pernah bicara sama saya. Enggak pernah. Jadi buat saya juga nggak begitu penting lah. Saya nggak begitu mengharapkan dia mau telepon, oke saya tanggapin, nggak masalah. Santai aja kali ya kan. Kejadian ini kan bukan buat saya bukan luar biasa, tapi semua manusia dalam satu pernikahan semua bisa merasakan, tinggal masalahnya besar atau kecil, udah. Kita keluarga juga sama nenek yang di Belanda juga saya sudah telepon, mereka juga minta maaf atas nama keluarga, kita sudah memaafkan, udah clear, udah nggak ada apa-apa lagi. Kisruh rumah tangga Natalie Holzer dan Sule memang sempat memanas hingga membuat keluarga besar Natalie buka suara. Mulai dari sang oma Natalie Holzer hingga paman Natalie yang ada di negeri Belanda juga ikut bersuara terkait konflik rumah tangga Natalie. Hal itulah yang sempat membuat Natalie menyesalkan sikap pihak keluarganya yang terlalu ikut campur. Natalie pun sempat menulis curahan kekecewaan hatinya di sosial media dan meminta maaf atas sikap keluarganya yang sudah banyak mencampuri urusan rumah tangganya. Assalamualaikum, urusan aku dan Akang hanya aku dan Akang yang tahu. Tidak ada pihak ketiga dan lain-lain. Mau bagaimanapun, hati aku tetap sayang banget sama Akang. Saya meminta maaf untuk keluarga saya yang sudah berkoar-koar tanpa saya tahu. Sedih sih,
kenapa keluarga harus begini? Menanggapi curahan hati kekecewaan Natalie yang menganggap keluarga terlalu mencampuri persoalan rumah tangganya, seperti apakah sikap sang oma dari Natalie Holzer? Dan benarkah sikap dan perhatian yang diberikan sang oma terhadap Natalie semata-mata hanya untuk menjaga dan melindungi cucu tercintanya sesuai dengan amanah almarhumah ibunda Natalie? Yang Natalie bilang ya memang ada, kalau dibilang ikut campur ya terserah Natalie atau bahasanya dia. Tapi saya sebagai omanya, sebagai neneknya ya, menurut saya yaitu kewajiban saya melindungi cucu saya. Karena Natalia, adiknya juga Tasya Putri, dan adiknya lagi yang laki Jori itu titipan ibunya waktu tanggal berapa saya lupa, tapi udah mau berjalan 5 tahun apa 6 tahun, udah lupa saya. Itu titipan ibunya ke saya dan duduk di situ berapa jam, dia pulang ke Bekasi. Berapa jam kemudian saya dapat kabar dari suaminya, Mbak Maria sudah di rumah sakit, Tante Eti ditolong didoain. 8:30 ya menghembuskan nafas terakhir, dan saya duduk di sini. Maria waktu malam itu duduk di ujung situ. Itu titipan anak-anak itu. Mau diakui Natalia boleh, enggak masalah. Karena ini amanah ibunya buat saya sangat berat. Dan saya harus laksanakan, apalagi Natalia dalam keadaan seperti itu, mana dia hamil ya kan. Itu wajib saya. Maria waktu bertamu sini sama adiknya Natalia yang kecil-kecil 2 itu, sekarang udah Putri Matasya mungkin tahu, dia ada bilang sama saya, Mam, nanti kalau Putri selesai sekolah, Maria titip ya Mami Happy di sini untuk sekolah tata boga, oke. Termasuk Tasya, termasuk Natalia. Itu kan amanah namanya. Mau diakuin diterima nggak masalah buat saya. Kan jasad boleh selesai tapi roh tuh abadi. Itu menurut keyakinan saya. Mungkin di agama lain sama kali ya. Ya betul itu. Itu aja saya. Apanya yang ayo? Kan gimana kan? Gimana apanya? Kan Natalia apakah sudah pulang atau belum? Sampai saat ini belum, tapi komunikasi kita masih lancar. Jadi mungkin intinya beginilah ya dari semuanya. Di bulan puasa ini kan bulan yang suci lah ya. Kita nggak baik untuk saling mencaci, maki, dan saling menjelekkan gitu. Intinya mungkin gini, dari pihak keluarga Natalie sudah minta maaf, dan saya secara pribadi juga sudah memaafkan dengan apa mungkin mereka emosi dan yang lain-lain. Terus keluarga juga alhamdulillah udah bisa saya redam. Dan mungkin di sini saya menghimbau kepada para wartawan lah, wartawati semuanya untuk tidak memberitakan yang aneh-aneh gitu kan, banyak yang aneh lah gitu ya. Yang jelas mungkin ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Saya komunikasi juga lancar sama Natalie, apalagi sekarang kan udah ada bayi ya kan, kasihan sama bayinya. Apapun itu percakapan yang ada di media sosial atau di YouTube dan yang lain-lain ya, saya minta mohon maaf lah, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian inilah gitu ya. Di sini tanpa kita harus menjelekan siapapun lah gitu. Terlepas dari ungkapan kekecewaan Natalie Holzer terhadap sikap keluarga yang terlanjur mencampuri persoalan rumah tangganya dengan Sule, sang oma dari Natalie Holzer justru mengutas sikap bahwa ia akan selalu siap pasang badan untuk membela dan melindungi Natalie ketika diterpa masalah. Lagi pula sudah menjadi kewajibannya menunaikan amanah yang diberikan orang tua Natalie kepadanya dengan menjaga Natalie dan adik-adiknya. Maka seperti inilah tangisan Oma Hetty saat menjelaskan betapa besar cintanya dan perhatiannya untuk Natalie. Ya memang siapa lagi yang harus meng-cover dia, melindungi dia. Coba saya pengen tahu. Walaupun saya dihujat netizen, memang gue pikirin, serah dia lah. Saya punya kewajiban. Itu titipan almarhum ibunya kepada saya. Pegangan hidup saya.
dititipin nggak gampang loh, apalagi berapa jam Tuhan panggil, ini benar. Jadi orang pun juga nggak tahu apa, nggak ngerti lah. Tapi ya udahlah ya. Jadi Om Perjalanan hidup kita masih panjang. Jadi kadang-kadang saya juga menutupi ya. Kok seperti ini sih Natalia, kasihan banget dia. Iya, betul. Jadi mau netizen kayak siapapun, whatever lah, saya nggak peduli itu. Karena titipan berapa jam Tuhan panggil, dan ini saya ingat benar seumur hidup saya. Kasihan Natalia. Dan Natalia waktu itu nggak ada di tempat, pas di luar kota. Sangat. melakukan ini semua. Ya betul. Dan ini bukan main-main saya, benar. Jadi saya nggak nanggapin mau netizen bilang acting terserah lu lah. Siapapun yang berbicara itu saya atau terhadap Natalia, nanti saya berharap mereka sadar, jangan lupa murka Tuhan itu ada. Kepulangan Natalie saat ini sudah tentu membuat Sule menjadi orang yang paling bahagia. Terlebih lagi kepulangan sang istri kali ini dengan kondisi tengah mengandung calon buah hatinya yang kini usianya tengah memasuki usia 5 minggu. Tidak hanya Sule, hadirnya Natalie pun juga telah dinantikan oleh putra bungsunya, Ferdi, lantaran tak bertemu selama 1 pekan. Dan kabar kepulangan Natalie ini pun juga menjadi kabar yang bahagia untuk Oma Hetty yang mengaku ikut gembira melihat Natalie bersatu kembali dengan Sule dan anak-anaknya. Lagi pula mengingat bulan suci Ramadan, sudah seyogyanya Sule dan Natalie bersama keluarga saling memaafkan dan melupakan persoalan yang terjadi kemarin. Dan benarkah sang oma dari Natalie Holzer kini pun telah memaafkan Sule? Kali kita balik ke rumah, seperti apa Kang Sule? Ya, udah senang banget. Senang banget ya. Ya, senang ya. Ya. Tapi Kang, Doakan aja yang terbaik ya. kehamilan Natalie sendiri seperti apa Kang? Perkembangannya Kang? Saya senang, luar biasa. Dan itu yang kita juga harapkan. Adik saya di Belanda, paman saya di Amerika, tadi pagi berbeda waktu. Waktu sini jam 8 pagi ya, 12 jam ya. 12 jam atau 24 jam. Dia bilang, dia senang. Saya juga ikut sukacita, bahagia ya. Kita doakan Hetty, dia sekalian dikasih selamat ulang tahun ke saya, om saya di sana, dan dia doakan saya juga itu tadi pagi. Dan memang ini yang kita harapkan, ya kan? Ya ibarat kata bahasa apa ya, bukan bahasa lucu ya, badai pasti berlalu lah, betul kan? Ya, ini yang kita harapkan. Masalah biasa lah, rumah tangga ada cekcok juga ganjing, tinggal versinya apa gitu kan, biasa lah itu. Iya, ya saya dengar seperti itu. Tapi walaupun saya belum bicara sama Sule atau keluarganya, buat saya sama, kita saling memaafkan lah. Apalagi bulan ini bulan Ramadan, bulan baik, kita saling mendoakan ya. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan, tidak sempurna. Yang sempurna yang cuma yang Maha Kuasa aja, itu aja. Kalau kita mau berbicara gamblang ya kan, ya itu aja. Melihat Natalie dan Sule yang akhirnya merajut kembali kebahagiaan mereka pasca diterpa ujian rumah tangga, akhirnya menggulirkan pemandangan yang indah. Sule dan Natalie pun terlihat kembali bersama saat berbuka puasa bersama di rumah. Ibarat pepatah, habis hujan terbitlah pelangi. Begitu juga kebahagiaan Natalie dan Sule yang mekar dan indah setelah cinta mereka dipersatukan kembali. Lantas seperti apakah pesan Oma Hetty untuk kebahagiaan Sule dan Natalie ke depannya? Yang penting kalian udah ada ketemu lagi, sudah berbaik, masalah-masalah yang kemarin sudah dilupakan. Yang penting jaga sekali kandungan Natalia, jangan ada lagi keributan. Karena buah hati ini kan yang Tuhan berikan, anugerah ini kan luar biasa. Kalau sampai ini kasihan, ini pasti masalah fisikis pasti kena Natalia, kan kasihan buah hatinya itu, calon baby ini. Benar, kita sangat membanggakan ada keturunan dari Natalia. Tapi kan kapannya kita nggak tahu, ternyata Tuhan berikan lagi, kan gitu kan.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.